eee, harga penutupan minyak kemarin sudah menunjukkan, ketika harga minyak sudah tembus ke $100 per barrel, yang menunjukkan kekhawatiran bahwa suplai minyak global ini akan terganggu ya. Rusia itu kisaran produksinya sekitaran 11 juta barrel per hari, ya sekitar 10% dari produksi minyak dunia, dan ini tentu kalau memang ini berkepanjangan akan menjadi masalah serius, dan ya harga minyak ya bisa bertahan di level yang cukup tinggi kalau ini berkepanjangan lebih dari sebulan. Oke, artinya tren harga minyak ini masih akan meningkat ke depannya dan kalau misalkan saat ini sudah menembus hingga $100 per barel, apakah Anda melihat bahwa nanti ke depannya makin meningkat dan juga ini akan berdampak pada dalam negeri begitu mengingat tensi geopolitik Ukraina dan Rusia ini masih memanas, kemudian komoditas juga ini masih terus berangkat naik. Sebetulnya level berapa sih yang perlu kita waspadai terkait dengan kondisi ketahanan energi global saat ini? Sebetulnya ketika harga sudah di atas $80 per barrel, itu sudah menjadi tekanan yang cukup berat buat perekonomian dunia dan juga termasuk Indonesia. Di kita pun kemarin kan sudah mengalami kenaikan harga BBM ya, untuk BBM yang kualitas baik ya. Nah, apalagi sekarang dengan harga di atas 100, tentu ini akan menjadi tekanan yang lebih berat ya, yang berdampak pada proses pemulihan ekonomi global dan juga tekanan inflasi di berbagai negara di dunia. Oke, Pak Deddy, beberapa waktu lalu kan OPEC Plus mengatakan kalau misalkan belum ada urgensi untuk menaikkan produksi, tapi melihat situasi yang ada saat ini dan juga tadi kontribusi Rusia terhadap produksi dan juga eksportir minyak begitu, tapi nyatanya level tersebut ini masih dilampaui $100. Bagaimana pandangan Anda terkait langkah OPEC Plus yang seharusnya dilakukan? OPEC itu dalam pengambilan keputusannya selalu melihat faktor struktural yang kemudian mengubah keputusannya menambah produksi ya. Jadi apa yang terjadi dalam bahkan sebulan terakhir ya, ketika harga sudah mendekati 80, melebihi 80, apalagi 100 ya. Sebetulnya ini kan bukan karena faktor eh, struktural demand dan supply, tapi lebih karena ekspektasi bahwa akan ada gangguan supply gitu ya. Jadi selama ini OPEC keputusannya kan memang sudah menambah produksi 400.000 barrel ya sejak bulan Mei. Nah, tapi keputusan itu tidak ditambah karena kalau kita lihat dari permintaan dan produksi itu sebetulnya sampai bulan Januari data terakhir tuh udah relatif balance ya, sekitar 99 juta barrel per hari baik konsumsi maupun produksi ya. Jadi apakah perlu ditambah produksi karena harga meningkat? Eh, saya rasa OPEC nggak melihat kebutuhan untuk nambah produksi karena yang terjadi sekarang adalah bukan karena kekurangan supply ya, tapi karena ekspektasi yang ya sebetulnya belum terjadi. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link di deskripsi. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan Play Store. Jangan lupa untuk subscribe ya.